Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ibni abdillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga tetap dalam perlindungan Rabbuna Azza wa Jalla. Amin amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari sahabat saya sendiri untuk menjelaskan beberapa hal mengenai tentang jawaban-jawaban Islam terhadap banyak persoalan-persoalan yang terjadi di muka bumi ini. Tidak hanya mengenai konflik saja, tidak hanya mengenai konflik peperangan yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah maupun beberapa negara Eropa yang sedang berkecamuk, tapi diminta untuk memberikan jawaban mengenai persoalan-persoalan bagaimana Islam itu dalam cara berpikir, dalam menangani banyak persoalan-persoalan yang lagi sedang melanda umat manusia di muka bumi ini. Pernah saya jelaskan di sebelumnya bahwa Islam itu tidak mengekang dalam cara berpikir umat manusia. Karena kenapa? Pada sejatinya manusia itu diberikan perbedaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang lain. Karena manusia itu diberikan suatu kecerdasan yang sangat luar biasa untuk menjelaskan tentang banyak hal, untuk membangun banyak hal, untuk memberikan sumbangsih dalam banyak hal terhadap umat manusia. Berbeda dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, hanya diberikan perasa tapi tidak diberikan untuk cara berpikir yang luas seperti umat manusia. Sehingga kalau kata Al-Ghazali itu kan banyak Al-Quran itu menyebutkan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadabbarun, afala ya'lamun, afala yandurun, dan lain sebagainya di dalam Al-Quran sebagai tantangan kepada umat manusia untuk membuka cakrawala berpikirnya, untuk membangun dunia ini dengan pikiran-pikiran yang jernih, pikiran-pikiran yang luar biasa yang membangun umat manusia. Hanya saja kadang-kadang manusia ini kan tidak mau terhadap pikiran-pikiran modern, sehingga seakan-akan bahwa pikiran-pikiran lama itu mampu menjawab segala situasi dan segala persoalan-persoalan dan segala pertanyaan-pertanyaan yang ada di dunia pada saat ini. Yang sahih likulli zaman wal makan itu hanyalah Al-Quran, dan itu harus kita kaji dulu asbabun nuzulnya. Contoh misalkan dalam ayat kita tidak selamanya menggunakan ayat kita untuk mempraktekkan untuk melakukan pembunuhan, karena waqatilul musyrikuuna kaffah misalkan itu kan turun ketika genting-gentingnya antara kafir Quraisy dan umat Islam pada saat itu. Karena memang umat Islam ini kan ditindas, dibunuh kadang-kadang, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintah untuk membalasnya, tapi bukan mudah membunuh siapapun dibunuh, tidak. Hanya sebagaimana mereka membunuh umat muslim ini. Karena dimanapun di dalam pertempuran, kalau di dalam pertempuran semuanya akan menjadi tentara, dan tentara itu pasti dibunuh dan membunuh. Akan tapi kalau kita dalam masa-masa damai pada saat ini, tidaklah kita berteriak-teriak hayya 'alal jihad. Itu kan orang-orang konyol, orang-orang tolol yang tidak mengerti tentang persoalan-persoalan faktual dan kontekstual yang terjadi pada saat ini. Kalau di negara Indonesia ini tidak layak berbicara hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, mau jihad dengan siapa? Pemerintah di Indonesia ini adalah suatu pemerintahan yang sah, yang dipilih secara demokratis. Persoalan itu ada kong-kali-kong, sedikit banyak, itu kan memang kebiasaan buruk umat manusia. Tapi pemerintahan kita ini adalah suatu pemerintahan yang sah, negara yang sah, didirikan oleh para founding father kita untuk membangun sebuah peradaban dan membangun umat manusia ini jauh lebih baik ke depannya. Sehingga tidak pantas dan haram hukumnya berteriak-teriak hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad untuk
memerangi pemerintahan yang sah atau memerangi saudara seiman atau saudara sebangsa dan setanah air. Seperti yang saya sebutkan di beberapa YouTube di sebelumnya, bahwasanya Islam ini yang sahihun likulli zaman ini bukan pikiran-pikiran manusia. Makanya kenapa madhab yang empat itu tidak memaksakan kehendak agar orang lain itu mengikuti pendapatnya, tidak. Wa in kana sahihan fa huwa madhhabi, pasti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah pasti berbicara seperti itu. Wa in kana sahihan fa huwa madhhabi, dan jika itu betul itu madhabku. Kalau kata Imam Malik, jika menyalahi Al-Quran dan hadis, yaitu ikutilah Al-Quran dan hadis, bukan mengikuti madhabku, kalau kata Imam Malik. Jadi tidak ada rasa-rasa fanatisme di dalam mengikuti suatu pendapat. Karena persoalan-persoalan yang terjadi di masa para imam-imam dahulu itu tidaklah sama dan persoalan-persoalan yang terjadi di abad 20 atau terjadi di abad 21 ini tidaklah memiliki kesamaan. Sehingga apa? Perubahan, kemajuan zaman ini akan terus berkembang. Karena dunia ini tidak statis, dunia ini tidak diam, dunia ini akan selalu berjalan sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertera di Lauhul Mahfuz. Sehingga para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati Allah ini, kita tidak perlu mengekang cara berpikir kita, baik dalam persoalan-persoalan fur'iyah, dalam persoalan-persoalan fikih sosial. Sekarang ini adalah banyak fikih peradaban ini yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Contoh misalkan, kalau dulu itu ada sebuah teori namanya teori heliosentris, ada namanya teori geosentris. Kalau di dalam Islam itu kadang-kadang ada beberapa imam itu yang berbeda pendapat. Seperti menjual kalajengking itu. Kalau dalam madhab Syafi'i itu tidak boleh memperjualkan sesuatu yang la manfaat lahu, seperti menjual kalajengking, ular. Tapi kalau di dalam madhab Hanafiyah itu dibolehkan. Tapi justru pada saat ini justru yang diambil itu adalah madhab Hanafiyah. Karena memang yang selaras dengan perkembangan zaman ini adalah madhab Hanafiyah. Tapi tidak selamanya seperti itu. Kadang-kadang yang selaras dengan perkembangan zaman ini ada di madhab Syafi'i. Justru yang diambil oleh orang-orang pada saat ini adalah madhab Syafi'i. Atau di beberapa negara, misalkan negara-negara Timur Tengah, ada yang mengambil sebagian madhab Hanafi, ada yang mengambil sebagian madhab Syafi'i. Kalau di Mekah misalkan bersentuhan tangan dengan laki-laki dan wanita, bagaimana hukumnya? Yang jelas mengikuti madhab yang memang tidak memberatkan pada saat itu, dan pada melakukan muamalah ibadah haji dan umrah tersebut. Islam ini sangatlah kompleks, tidak terlalu berbelit-belit. Hanya kadang-kadang orang-orang sajalah yang terlalu fanatik terhadap perkataan pendapat suatu pendapat syekh atau pendapat ulama yang satu ini. Karena bagaimanapun banyak umat Islam ini melahirkan seorang mujaddid atau seorang pembaharu, seorang mujtahid mutlak, seorang mujtahid madhab untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang bertebaran di muka bumi ini, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Sehingga kita harus mampu menyerap banyak hal dalam pikiran-pikiran para pemikir umat Islam. Lalu karena kelompok satu ini kadang-kadang tidak mampu menjawab tantangan zaman, lalu ada seorang pemikir yang mampu menjawab persoalan zaman misalkan, lalu menganggap bahwa sang pemikir tersebut adalah orang liberal, adalah orang sekuler, zindik, kafir. Itu kan adalah orang-orang yang ucapannya ngaco, yang tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dengan jawaban-jawaban yang ilmiah dan logis.
Sedangkan Al-Quran ini sering menyebutkan afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tadabburun. Karena Tuhan sudah menegaskan bahwa tugas manusia ini adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan pikiran yang jernih, dengan jawaban yang jernih, melalui apa? Dengan cara berpikir tersebut. Banyak persoalan-persoalan ini yang dijawab oleh Islam sebenarnya melalui kitab Al-Quran yang sahihun likulli zaman, dan dijawab dengan para pemikir-pemikir besar. Karena pemikir itu kan tidak hanya tahu tentang fikih saja, tidak bisa itu seorang pemikir itu hanya ngerti tentang fikih. Mereka harus mengerti tentang ilmu historis, harus mengerti tentang yuridis, dan harus mengerti tentang filsafat. Kalau hanya mengerti tentang ilmu fikih saja, maka bagaimana dia menyelesaikan persoalan-persoalan, fenomena-fenomena sosial yang selalu berkembang misalkan. Ini kan harus ditinjau dari segi sejarah, bagaimana sejarahnya di zaman dahulu, di zaman sahabat misalkan. Apakah bisa dipecahkan dalam persoalan-persoalan di masa lalu. Ini kan harus belajar sejarah, harus mengerti undang-undang cara mengisbatkan hukum, harus mengerti tentang ilmu filsafat. Karena tanpa ilmu filsafat, orang itu tidak akan mampu mencerna suatu pendapat yang nanti akan melahirkan pendapat kebenaran. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu pendapat itu kadang-kadang cocok vizamaniha, tapi belum tentu cocok vizamani ghairiha. Di dalam zaman-zaman yang lain, di abad 20, di abad 21 atau di abad 20, di abad 19 belumlah tentu cocok. Mungkin cocok di abad 14, 13, 12 atau abad 15 Hijriah misalkan, 15 Masehi misalkan. Contoh. Banyak kaidah-kaidah dulu itu yang mengatakan bahwa manusia ini tidak akan bisa membuat rumah di tengah lautan. Itu justru pada saat ini dipatahkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak Amerika itu yang membangun sebuah pangkalan militer di tengah laut. Jepang juga sama misalkan. Negara-negara besar itu mayoritas, negara-negara maju itu mayoritas membuat pangkalan militer di tengah laut. Ini adalah sebuah bukti kaidah tersebut tidak berlaku di zaman ini, tapi justru berlakunya di zaman fi zamaniha, di zamannya saja, tapi tidak berlaku di zaman ini. Alam itu terus berkembang, dunia itu terus berkembang, pertanyaan-pertanyaan itu terus ada pertanyaan-pertanyaan baru yang selalu berkembang, yang membutuhkan jawaban yang luar biasa dari para pemikir-pemikir. Sehingga tidak pantas untuk kaum muslimin yang memang diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengekang cara berpikir umat manusia, lalu menganggap bahwa orang-orang yang berpikir itu adalah orang-orang yang liberal, sindik, dan kafir. Kita kembalilah pada perintah Tuhan untuk memberikan sebuah jawaban yang luar biasa, untuk memberikan pemecahan-pemecahan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan di dalam zaman-zaman dahulu, tapi mampu diselesaikan pada zaman ini. Wallahu a'lam.